Bismillahirrahmanirrahim. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira. Waddu padha demen sapa munafikun. Watu padha demen sapa munafikun lau takfuruna lamun kufur sapa sira kabeh. Kama kafaru kaya oleh kufur sapa munafikun. Fatakunu namangka ana sapa sira kabeh. Iku sawaan padha. Fala tatakhidu mongko aja padha ngalap sapa sira kabeh. Minhum saking munafikun auliya ing pira-pira kekasih hatta yuhajiru sehingga padha hijrah sapa munafikun fi sabilillah ing dalem luhurake agamane Allah fa ing tawallau mongko lamun padha mlengos mongko padha mingu sapa munafikun fakhudhuhu mongko ngalapo sira kabeh ing munafikun waqtuluhum lan padha matenono sira kabeh ing munafikun hatta wajatu haitsu wajatumuhum ing dalem dinggon nemu sapa sira kabeh ing munafikun. Wala tattakhidhu lan aja padha ngalap sapa sira kabeh minhum saking munafikun waliyan ing kekasih wala nasiron lan ora kang nulungi Waktu lau takfuruna wong-wong munafik iku padha demen lamun ta sira kabeh iku kufur kaya oleh wong munafik iku padha kufur dadine fatakunu nasawa dadine iso padha kabeh kufur mongko sira kabeh aja padha ngalap wong-wong munafik iku didadekne aulia pelindung kekasih, temen, dan macam sebagainya. Sehingga wong-wong munafik iku padha hijrah ing dalem dalan Allah. Padha taubat, terus hijrah, taat, iman dengan sungguh-sungguh. Ayat ini menjelaskan tentang munafik. Enggak, kalau sebut nih. Jadi ana mukmin, ana munafik, ana musyrik, ana kafir. Kafir itu golongane non muslim, Yahudi, Nasrani itu kafir. Kalau musyrik itu orang-orang yang menyembah berhala. Wong-wong munafik kuwi dua wajah. Wajahnya kaya wong Islam, ya kaya wong kafir karena dia dua wajah. Orang munafik ini tidak akan bisa bertemu kepada Rasulullah nanti di yaumil qiyamah. Orang-orang munafik dia tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Karena sebenarnya dia itu tidak sefaham. Karena membuat kubu ini, kubu orang-orang yang beriman, dia juga mengajak orang-orang untuk kubu munafik. Di depannya baik, di luar dia ngerasani. Ini tidak akan menjadi satu golongan jamaah. Makanya kita dalam menjalankan ibadah apapun, itu kita harus sejalan semuanya.
Yasinan ya dadi siji yasinan. Maka nanti ada sebuah kumpulan yang di situ adalah mukmin. Dalam pengajian apapun, dalam organisasi apapun, harus berusaha untuk menjadikan kita itu satu golongan yang bersama-sama akan menuju kepada ridhoni Allah, nanti bisa akan menjadi berkumpul bersama kepada orang-orang yang kita cintai. Wong-wong munafik itu enggak cukup dirinya, dia pasti ajak-ajak. Dia itu ya kadang dengan ajak-ajak yang macam-macam, ngaku bodoh, saya ini ya bodoh. Nah, makanya saya ini, wong bodoh kok dadak duwe pendapat, bodoh ya rasa duwe pendapat. Orang-orang munafik itu caranya itu macam-macam untuk mengajak orang-orang untuk menjadikan sebuah perselisihan, permusuhan. Maka harus kita kuatkan diri kita. Jalan kita adalah mencari ridho Allah. Jalan kita adalah menuju ridho Allah. Sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Ini kan menceritakan munafik ini. Makanya saya menceritakan munafik. Quran ini yang terbanyak ya ini. Ya, kalau cerita Rasulullah ya kafir, musyrik, mukmin, munafik. Kalau menceritakan Rasulullah seperti itu. Kalau nanti menceritakan Nabi Musa, baru cerita Nabi Musa musuhe dengan gaya perjuangannya dan musuhnya yang model rojo. Enek sing mujrele wong alim, kaya Musa Samiri. Itu gaya-gaya daripada perjalanan para nabi-nabi Rasul. Kalau Rasulullah Muhammad SAW yang terbanyak pasti menceritakan tentang hal-hal ini. Hal-hal ini yang sifatnya adalah kejiwaan manusia. Yang kejiwaan manusia ini sampai ila yaumil qiyamah nanti modelnya seperti ini. Jadi panggah, modelnya panggah seperti itu. Berbeda dengan di zaman Nabi Musa alaihi salam, berbeda dengan zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kalau Rasulullah Muhammad itu adalah utusan sampai ila yaumil qiyamah. Ayat Al-Quran ini berjalan terus sampai ila yaumil qiyamah. Makanya kehidupan manusia mengikuti apa yang didhawuhi Al-Quran. Is modele ngoten niku. Wong-wong munafik di zaman Rasulullah ya ajak-ajak piye ampreh ora seneng. Piye ampreh ora menjadi kuat satu kesatuan, piye carane. Waddu lau takfuruna kama kafaru. Biar nanti akan mudah dijatuhkan kalau sudah perselisihan. Kalau bisa dijatuh nih, berarti keinginannya sukses, hasil karena inginnya sama dengan dia. Fatakununa sawaan. Inginnya adalah sama supaya seide dengan orang tersebut. Kita harus bisa menelaah, meneliti bahwa tujuan kita adalah bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun, golongannya siapapun. Kenapa kita mencintai kepada kiai-kiai umpomo di Lirboyo? Walaupun kita tidak ngaji di sana. Karena harapan kita nanti bisa masuk surga bersama beliau-beliaunya. Kan seperti itu. Kenapa kita mencintai kiai-kiai hanya di pelosok? Karena hati kita walaupun enggak nyantri di sana, mudah-mudahan kita nanti bisa masuk surga bersama-samanya. Jadi manapun itu yang berjuang di jalan Allah, itu kita harus mencintainya supaya ada satu kesatuan dan tujuannya adalah nanti zumaro. Biar sama-sama masuk surga. Ini kan tujuan yang paling utama. Kalau munafik itu bicaranya mecah, musuh ini, musuh itu dan lain sebagainya. Itu kalangan hanya ustadz, hanya kiai. Kalangan yang lebih besar dari itu adalah organisasi. Organisasi seperti NU,
kalangannya akan lebih besar sekali. Karena mencakup bukan hanya nasional Indonesia, tapi bisa ke Malaysia, ke Singapura, Brunei, luar negeri kan juga banyak. Kalau pesantren mungkin hanya lingkup, tidak begitu jauh, tidak begitu luas. Kalau organisasi seperti NU kan sangat luas. Ini orang-orang munafik inginnya selalu menjatuhkan. Kita ya selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan jauhkan kami dari orang-orang munafik. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat-sifat munafik. Fala tatakhidu minhum auliya. Makanya diingatkan oleh Allah, ojo sira kabeh ambil pelindung, ambil kekasih para orang-orang munafik. Lek berteman karo munafik, yo katut munafik. Kita mencari pelindung kepada orang munafik, yo katut munafik. Wong berteman. Ini berteman. Aulia ini maknanya kan luas sekali. Bisa teman, bisa pelindung. Bisa pelindung. Ya kadang sering diundang nek pendopo. Wis sering diundang wis ra iso muni blas. Menengai. Gak iso muni karena apa? Dia sudah merasa enak, merasa dihormati. Tamongko yang semacam itu adalah alur politik dalam politik kan ya juga seperti itu. Pesantren pun juga harus berhati-hati. Jangan hanya enak-enak disumbang-sumbang oleh pemerintah. Kalau disumbang berarti nanti kita juga akan menjadi sami'na wa ata'na, is menengai. Nah, maka kita harus juga selah menyelah orang-orang ulama terdahulu nih, supaya tidak disetir seperti itu sampai tidak mau menjadi yayasan. Dulu di pondok sini lah, almarhum Yai Khobir mau dijadikan yayasan nggak mau. Karena berpendapat biar tidak disetir pemerintah. Almarhum Mbah Yai Kasir juga nggak mau. Baru akhir-akhir ini ya anak muda karena sekarang perkembangannya berbeda menjadi bentuk yayasan. Dulu kan sampai ngati-ngati ning ulama dahulu sampai seperti itu. Ben ojo disetir pemerintah. Saat ini mboten malah pada golek-golek sumbangan nek pemerintah proposale ning kono sak mbrah-mbrah pada golek. Akhirnya kan menjadi pesantren yang tunduk sami'na wa ata'na kepada di situ. Ada di situ. Ya kita hati-hati karena hal-hal yang menjadikan kita itu jauh kepada Allah itu harus kita jauhi. Bagaimana caranya? Aulia, pelindung, teman, lain sebagainya. Ya serasa dadekne kanca. Hatta yuhajiru fi sabilillah. Sehingga wong-wong kuwi mau gelem hijrah fi sabilillah. Kalau dia bertaubat, hijrah ini maknanya hijrah itu berarti dia merubah sifat, sikap, tindak lakunya, dia merubah menuju kepada iman betul-betul, maka berarti dia itu berpindah, hijrah. Hijrah itu artinya kan pindah. Kalau dia itu bertaubat, mengakui kesalahannya, dan merubah sikap, sifat, dan perilakunya, maka yang seperti itu menjadi orang yang sefaham dengan kita semua, beriman kepada Allah, sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya awake dhewe ngeten iki lho, nggih tiklu-tiklu ben isuk ngaji kuliah subuh. Mosok arepe golek hal yang semacam itu, goleknya kan pasti ridho Allah. Padha wae, kula ya padha, jenengan ya padha.
Podo kabeh, harus sama, memang sama. Juga insya Allah tujuannya semuanya sama. Lah umpama tujuan Arab golek dunia loh. Dia pilih nyambut gawe ini. Tidak semua adalah tujuannya sama. Ini apabila ada yang munafik, kalau dia itu hijrah, maka juga diampuni oleh Allah dan juga kita terima bersama-sama sebagai teman, teman seagama, teman seperjuangan, teman fid dunia hatal akhirah. Teman kan padha kenal ya. Jeneng arep kancane kenal mboten? Sing linggone kene kenal ning kono apa ora? Kadang itu temen tapi kadang nggak kenal. Temen tapi kadang nggak kenal karena duduknya agak jauh. Nah ini di dunia ya seperti ini keterbatasan. Nanti kalau di yaumil kiamah, nanti akan semua tahu, semua akan tahu. Semua akan dikenalkan, semua akan menjadi saksi. Saksi satu dengan yang lainnya. Makanya akan menjadi semakin kenal, semakin akrab semuanya. Semuanya. Luweh-luweh sing jamaah kuliah subuh putra, ya ora kenal karo sing putri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan, nggih. Itu sering di depan makam itu sering ada kecelakaan. Atos-ngatos nggih, jamaah kuliah subuh yang dari selatan karena kan waktu masuk kan nyebrang. Itu harus berhati-hati. Kalau yang dari utara mungkin tidak nyebrang, jadi ya agak enak. Yang dari selatan itu agak berhati-hati. Sering terjadi kecelakaan itu, kadang itu ziarah ke makam, nyebrang. Wis ditulis ngoten nika nggih. Fa ing tawallau fakhuzuhum waqtuluhum. Mongko lamun mingu, mongko nyekelo patenono kapan nggon sira temoni wong-wong iku. Kalau sudah diberitahu, diajak, di fatwa, di mau'idhoi, dituturi. Karena sebagai pimpinan, kalau zaman Rasulullah berarti juga Rasulullah. Dan juga para sahabat-sahabat yang punya kredibilitas tinggi. Juga berdakwah, mengajak untuk mau'idhah, nuturi, ben ambrih, apik menuju ke satu jalan. Dulu kan dituturi seperti itu. Kalau kita sekarang ya guru-guru kita. Guru-guru kita itu yang memberikan mau'idhah, tutur-tutur. Lah ini apabila dituturi ora kene fa'ing tawallau fakhuzuhum, tangkap dia. Di zaman Kanjeng Nabi, ojo saiki. Zaman Kanjeng Nabi fakhuzuhum, tangkap dia. Setelah tangkap, waktuluhum, bunuh dia, pateni. Dicekel bare di pateni. Haitsu wajatumuhum, nek ndinggon panggonane ketemu wong-wong sing munafik kuwi lek ora gelem taubat, hijrah, maka dia ditangkap kemudian dibunuh. Masya Allah. Kerenge zaman Rasulullah. Ini adalah waktu ada perintah supaya untuk perang. Napa? Kecelakaan ini wong kuliah subuh. Nggih, jamaah kuliah subuh. Masya Allah. Wala tatakhidhu minhum waliyan wala nasira. Lan sira kabeh aja padha ngalap wong-wong munafik kuwi didadekne waliyan, pelindung. Wala nasiron. Lan wong-wong munafik kuwi aja didadekne penolong. Jangan dijadikan pelindung. Pelindung itu berarti kan melindungi. Kita menghormati dia, kita memposisikan dia sebagai pimpinan.
itu kan menjadikan dia melindungi kepada kita. Itu nanti pasti kita akan ikut-ikutan kepadanya karena kita ini menjadi anak didiknya dan dia adalah menjadi pelindungnya. Harus dijauhi orang-orang yang mempunyai sifat seperti itu. Sampai Allah menyebutkan jangan kau ambil waliya wala nasiro. Ini dalil ini waktu di gegeran Jakarta gubernurnya non muslim nih kan ayat-ayat seperti ini sering dilontarkan oleh orang-orang yang kengkeng dalam agamanya. Jangan engkau jadikan orang-orang seperti itu sebagai waliyan wala nasiron, pelindung dan juga penolong. Karena kalau engkau jadikan pelindung pimpinan, kita akan nanti masuk kepada halqoh kalangan yang di situ bukan seagama dengan kita. Illal ladzina yasiluna ila qaumin. Illal ladzina kejaba wong akeh yasiluna kang padha ngungsi sapa alladzin ila qaumin maring kaum. Bainakum kang tetep antarane sira kabeh wa bainahum lan antarane kaum. Misakun utawi perjanjian. Auja hukum utawa teka sapa munafikun ing sira kabeh. Hasirat halih rupek apa suduruhum pira-pira dadane kaum. Apa suduruhum pira-pira dadane alladzin ayyuqatilukum. Saking yento merangi sapa alladzin ing sira kabeh. Au yuqatilu utawa merangi sapa alladzin. Qaumahum ing kaumi alladzin. Walau sya'alan lamun ngersakake sapa Allahu Gusti Allah lasallatahum. Mongko yekti nguwasaake sapa Allah ing munafikun alaikum ing atase sira kabeh. Falaqatalukum mongko yekti merangi sapa munafikun ing sira kabeh. Fa ini tazalukum mongko lamun nyingkrih sapa kaum ing sira kabeh. Falam yuqatilukum mongko ora kena merangi sapa kaum ing sira kabeh. Wa alqau lan nibaake sapa kaum. Ilaikum maring sira kabeh assalama ing perdamaian. Fama ja'ala mongko ora ndadekake sapa Allahu Gusti Allah lakum maring sira kabeh. Alaihim ing atase kaum sabilan ing dalan. Illal ladzina yasiluna kejaba wong-wong kang padha ngungsi maring kaum. Jadi munafik sing ngungsi maring kaum ingkang sira kabeh dan kaum tersebut ada perjanjian perdamaian. Utawa auja'ukum utawa wong-wong mau nekani sira kabeh kanthi rupek dadani. Jadi dia merasa lemah dan tidak berani untuk memerangi ayyuqatilukum memerangi sira kabeh atau memerangi kaumnya. Babnya tetap sama. Illal ladzina yasiluna. Wong-wong munafik yang dia itu dimintai untuk bertaubat, nggak mau tadi kan dibunuh. Dipateni, reng. Ini bisa tidak dibunuh. Dia tidak mau bertobat, tidak mau hijrah. Tapi dia juga tidak perlu dibunuh. Karena apa? Illal ladzina yasiluna ila qaumin. Orang-orang munafik tersebut dia mencari pelindung ke sebuah qabilah atau golongan
yang golongan itu ada perjanjian damai dengan umat Islam. Jadi golek penolong wong-wong munafik mau nek sebuah golongan sing golongan kuwi mau ada perjanjian dengan umat Islam damai. Maka kan nggak bisa membunuh. Wong orang-orang munafik itu dia mencari pelindung kepada golongan sing golongane itu dengan umat Islam ada perjanjian perdamaian. Ini seperti apa? Seperti di zaman Rasulullah. Orang-orang munafik ada yang lari. Lari kemana? Ke Basrah. Ada yang lari kemana? Ke Syam. Ada yang lari kemana? Ke kabilah-kabilah yang sudah tunduk kepada agama Islam. Kepada agama Islam. Maka orang-orang munafik yang sudah lari seperti itu tidak usah dikejar, dibunuh karena dia berlindung ke golongan yang golongan itu adalah ada perjanjian perdamaian dengan umat Islam. Loh kok bisa umat Islam berdamai dengan orang-orang yang non-muslim? Bisa terjadi perdamaian karena mungkin saling-saling menguntungkan atau mungkin lebih menguntungkan bagi perkembangan umat Islam, maka ada perdamaian. Dalam segi perdagangan, mungkin umat Islam perlu berdagang ke negara yang negara di situ non-muslim karena memang dibutuhkan dalam perekonomian dari orang non-muslim untuk umat Islam. Maka kan ada perjanjian perdamaian. Seperti di awalnya di Persia, Romawi. Tapi teko akhir-akhir perjanjian itu sudah dirusak, akhirnya menjadi pertempuran. Selama ada perjanjian perdamaian, maka kan tidak bisa kita menyerang ke sana, mau ada perjanjian. Kalau di sekarang namanya PBB, Persatuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang seperti itu. Kalau kita ikut PBB, berarti negara yang mengikuti PBB itu tidak bisa saling menyerang. Tidak bisa saling menyerang. Kalau menyerang berarti nanti akan bermusuhan dengan seluruhnya. Yang seperti itu. Ini PBB seperti itu juga mengikuti Al-Quran. Bisa terus seperti itu. Itu adalah mengikuti Al-Quran supaya ada negara itu yang kecil-kecil tidak tertindas. Negara-negara kecil supaya menjadi kuat, mandiri, tidak tertindas karena dia punya power dari negara-negara sebelahnya. Negara sebelah ini sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Yang seperti itu. Kalau dia sudah dapat pelindung ya sebenarnya, karena kadang dibutuhkan oleh kita. Cina, nah sekarang ini Cina kan dominasi di negara kita Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, di Arab Saudi saja sekarang sudah dominasi Cina. Lah piye lho? Serban niku made in Cina. Kopiah made in Cina, jubah made in Cina, kudung made in Cina. Sekarang bis-bis untuk fasilitas transportasi niku yang terbanyak di sana itu pakai Cina, milik Cina. Sedangkan Indonesia belum, bis-bis itu Indonesia tidak ambil dari Cina. Kalau di sana malah Cina. Cina itu makanya mendominasi. Di sana di Masjidil Haram ya agak disetir sedikit-sedikit oleh Cina. Karena memang Cina di sana dominasi dengan harga yang murah-murah. Cina yang dia pinter nggih. Regane murah, kualitasnya podo. Cara jenengan kon tuku kualitas podo, regane luwih murah, pilih endi? Nanti pilih yang murah, kualitas sama. Sing larang ini akhirnya kan nggak payu. Pinter ya orang Cina nih. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena komunis, sistem ekonominya sistem komunis. Yang memegang adalah pemerintah. Rakyat Cina buat sebanyak-banyaknya, yang menjual
negara. Akhirnya negara lek duwe duit akeh, ya dipres nih, enggak bati rapopo. Sing penting iso ngalah liyane. Karena duitnya oke, regane dipres dengan tidak bati enggak popo. Akhirnya kan yang lain menjadi kolek yang lain. Nah, kita kan tidak individual sistem bisnis kita. Makanya kita selalu kalau lawan Cina kalah lawanin negara musuh individu. Cina yang luar biasa. Jenengan karo Cina pegel. Wong jenengan loh HP kong di. Sing zaman gawa ning mlaku kong dini. Kok Cina. Maka tetap kita kan ya butuh ya perdamaian juga dengan Cina. Butuh perdamaian, nggak bisa langsung serang karena juga butuh perekonomian. Tapi yang penting itu ojo hutang. Lek utang dadine malih kita itu mencari perlindungan ke Cina, lek wis mencari perlindungan awake dhewe disetir. Karena hutang ini lho berbahaya hutang niku. Disetir awake dhewe lho diutang karo wong dadine sungkan kok mlaku nang melendingkluk karena wong kuwi ngutangi awake dhewe. Yang seperti itu. Cina ini luar biasa. Pekerja pun Cina murah. Indonesia kan banyak nekaknya pekerja dari Cina. Pekerjaan ini dihitung-hitung daripada hasilnya. Itu lebih murah. Lebih murah. Loh kok iso? Nah, kok iso? Makanya Menteri Luhut itu ambil Cina. Karena dalam perhitungannya lebih murah dibandingkan dengan rakyat sendiri. Kalau kita selalu seperti itu, rakyat kita sendiri akhirnya kan pengangguran. Ya benilah rodok larang, tapi kan nguweki nemai bangsane dhewe. Kalau selalu cari yang murah, ya dibeki wong Cina tenan. Lah ora murah piye lho nggih? Nyambut gawe jam 7 berangkat, pulang jam 10 malam. Enggak sholat, enggak mandek sholat. Sedangkan kita enggak bisa sampai jam 10, maksimal jam 3. Ngono ae zuhur wis prai njaluk sak jam setengah tinggi mangan salat Jumatan hari Jumat. Waktunya kan banyak kelong. Akhirnya perhitungannya dengan jam 7 sampai jam 10, jam 7 sampai jam 3 walaupun bayarane larang Cina intu okeh kok Cina. Ini yang diperhitungkan dari pemerintah. Makanya ambil Cina. Tapi lah pemerintah panggah ngono, lah rakyat mai dhewe. Nganggur. Yus bene rapopo lah, larang titik, tapi bangsane dhewe harus punya pemikiran. Larang titik enggak popo bangsane dhewe. Ibaratnya cara awake dhewe mempekerjakan di rumah kita, wis rapopo, wong kuwi dulure dhewe. Kuwi koncone dewe, kuwi sak desa mae dewe, itu kan harus juga ditanamkan. Iki cara aku kon ceramah ning menteri kono tak omong nih ngene iki. Tak omong nih. Ya enggak apa-apa agak mahal sedikit, tapi kan untuk bangsa kita sendiri. Jangan selalu ambil dari Cina. Memang kalau perhitungan bisnis memang lebih murah di sana, mengambil dari sana. Jadi kan cocok orang ini Ki. Cocok ya kapan aku harus pengisi ning menteri kono tak omong. Walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum. Lamun to Gusti Allah menghendaki, yakti Allah memberikan kekuasaan kepada munafik. Yakti munafik memerangi sira kabeh. Iki lamun to. Walau lamun toh berarti kan tidak terjadi. Kenapa Allah memberikan fatwa, keputusan bahwa munafik yang dalam perlindungan golongan yang lain dibiarkan? Atau munafik yang hasirat suduruhum ayuqatilukum, yang lemah, itu kon ngejar nilai minta ampun kula tobat kula mboten gawe onarne kula pun kalau kafir juga kafir, kalau muslim dia memperjelas dirinya
dengan dia itu merasa lemah, kok kon ngejar nih sebab apa walau Allah. Lamun ta Allah memberikan kehebatan, kekuasaan, kekuatan orang-orang munafik, pastilah orang munafik sudah menggulingkan orang-orang Islam. Dan ini sudah dinas oleh Allah bahwa orang munafik tidak akan bisa menggulingkan agama Islam. Walau Allah, lamun to, berarti sudah tidak akan terjadi. Wong munafik ini enggak iso bakal ngalah nih umat Islam. Enggak iso. Kok iso ngalah nih umat Islam? Berarti kiamat. Enggak iso ngalah nih umat Islam walau Allah iki. Berarti kalau bisa mengalahkan, itu sudah Quran ini sudah diberhentikan dan hukum akan menjadi berbeda, berarti sudah mendekati hari kiamat. Sekarang begini, enek pengumuman masjid ditutup. Wah, wis anyar iki. Nggih contohe penak, awet kan gampang iki. Rono booming kok ning ngomong niku kuwi ae lho nggih. Masjid disuruh untuk ditutup. Ditutup yang seperti itu. Akhirnya ada yang ditutup, ada yang tidak. Ada yang tidak. Akhirnya yang tidak ini kuat. Menjadi kuat. Setelah kuat maka ada peraturan. Ben nggak usah ditutup. Malik peraturannya diganti. Nah, direvisi maka boleh tidak ditutup. Nah, karena ini kenapa bisa tekanan? Kok tekanan ini kenapa? Memang Allah. Allah yang menggerakkan umat Islam untuk bangkit. Lek ditutup orang leh tenanan, bangkit. Maka inilah, walau sya'allahu, Allah belum menghendaki hari kiamat. Allah belum menghendaki hari kiamat, makanya masih kuat. Akhirnya peraturan Mendagri bahwa masjid boleh dibuka. MUI juga memberikan fatwa seperti itu. Tulungagung pun juga seperti itu. Akhirnya banyak zona-zona yang merah, hitam. Nah itu ada revisi daerah-daerah yang zona merah, zona hitam, maka harus tahu diri. Tahu diri itu berarti jangan kumpul-kumpul, masjid diajak mau buka, karena memang zona ini zona hitam, zona merah. Ini zona yang longgar, yang bersih, ya enggak ada masalah. Nah, ini bisa kuat, berarti kiamat masih jauh, karena umat Islam masih kuat. Nek wis ra gelem menengai, tutup ya tutup, jeret, ngaji kabeh tutup, majelis tutup, sembarang tutup, diniyah tutup, ngaji tutup, pondok tutup, entek kabeh ora nek wong ngaji. Piye njajal? Jajal lek manut tenanan, pondok kon tutup, masjid kon tutup, diniyah kon tutup, kuliah subuh kon tutup, ngaji tutup, majelis zikir tutup, kabeh tutup, dia entek to nggih. Entek niki kiamat nih. Entek wisan. Makanya tetap ada yang kuat. Ini karena Allah belum menghendaki untuk terjadinya hari kiamat. Fa ini tazalukum falam yuqatilukum wa alqa ilaikumus salam. Ini kok lek diunggahane iso bahaya lah aku. Saya tidak mengatakan untuk berani, tapi kita zona yang hijau maka monggo. Zona yang merah, hitam, ya kita harus mengikuti pemerintah. Fa ini tazalukum, mongko lamun nyingkrih sira kabeh, menyingkrih sapa munafik ing sira kabeh, falam yuqatilukum. Kalau orang-orang munafik itu pergi dari daerahmu, dia mengungsi, dia pindah, maka biarkan saja. Wa alqau ilaikumus salam. Orang-orang munafik itu menjalin perdamaian dengan kamu sekalian. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Maka Allah tidak memberikan jalan bagi kalian semua untuk memusuhi orang munafik. Kalau orang munafik sudah menyerah, dia pindah, dia sudah bertaubat, dia juga dalam perlindungan golongan yang ada perdamaian dengan umat Islam, maka biarkan saja.
Allah tidak memberikan jalan permusuhan kepada orang-orang tersebut. Satajiduna, satu ayat lagi bab munafik, nanti bab berikutnya sudah berbeda. Satajiduna bakal podo nemu sapa sira kabeh. Akharina ing wene-wene kabeh. Yuridu nakang podo ngarepake sapa. Yuridu nakang podo ngarepake sapa alladzin. Ayyak manukum yento aman sapa alladzin ing sira kabeh. Wa ya'manu lan podo aman sapa alladzin qaumahum ing qaumi alladzin. Kullama ruddu mongko semongso-mongso balekake sapa alladzin ilal fitnati maring fitnah urkisu mongko balekake sapa akhirin fiha ing dalem fitnah. Fa in lam ya'tazilukum mongko lamun nyingkrih sapa alladzin ing sira kabeh. Wayulku lan padha nibaake sapa alladzin to akhirin ilaikum maring sira kabeh assalama ing perjanjian perdamaian. Wayakufu lan padha nyegah sapa akhirin aidiyahum ing pira-pira tangane akhirin. Fakhuzuhu mongko ngalapo sira kabeh ing akhirin. Waktuluhum lan matenono sira kabeh ing akhirin. Hai susakiftumuhum ing dalem dinggon nemu sapa sira kabeh ing akhirin ta kaum. Wa ulaikum utawi samudayane kaum. Iku ja'alna dadiake sapa ingsun lakum maring sira kabeh alaihim ing atase kaum. Sultanan ing tondo mubinan kang pertelo. Sira kabeh bakal nemu golongan yang lain. Akhirin, golongan yang lain, model beda. Yuriduna ayyamanukum. Golongan sing yang lain ini menghendaki untuk minta keamanan datang sira kabeh. Lan dia juga memberikan keamanan kepada golongannya. Ayyamanukum wa ya'manu qaumahum. Minta perjanjian keamanan. Pun kita menyerah. Kita minta untuk bisa aman. Ini umat Islam ora kok menenge lho nggih. Umat Islam terus ya wis aman rapopo manggono ning kono bebas, tidak. Umat Islam juga memberikan perjanjian, nek sampean manggon ning Madinah, tapi sampean kudu pajak. Jizyah. Sampean harus pajak. Dan pajak uangnya ini adalah untuk kas negara perjuangan umat Islam. Pajak ini dulu diwajibkan ke hamba, ke manusia yang non-muslim. Sedangkan yang muslim tidak ada pajak. Karena podo, pajak itu diberikan ke yang di luar agama Islam. Peyan oleh manggon nek negara Islam, tapi kudu pajak. Akhirnya kan negaranya dadi sugih. Lha iki lek diterapne mae dhewe ngono sugih lho mae dhewe. Nggih napa mboten? Jajal, wong Cina teka wong siji per bulan pajaknya 1 juta. Sak Indonesia niku pira wong Cina? Nanti akan punya penghasilan negara yang besar sekali. Kalau menerapkan hukum ini seperti umat Islam zaman Rasulullah Muhammad. Karena orang luar berada di daerah kita itu harus pajak. Bertempat, bekerja, atau apapun, pokoknya harus pajak. Madi ora, sing pajake gede malah rakyate mai dhewe. Oh, abeh muda listrik, muda ini, muda pajak, muda, pajak muda tak tekokne tuku pegawai pajak. Napa kok abeh kok muda nyapa? Wong ini ku ning pusat nyambut gawe ini. Nyatu ra nek dhuwit belas. Ra nek dhuwit belas kok piye?
iki sing diuber-uber sangka Menteri Keuangan iki panggah pegawai pajak. Kon golek duit. Lah lek ra ngundakne pajak duit kok ngendi meneh? Ya Allah. Ini. Kalau menurut umat Islam di zaman Rasulullah, yang pajak itu yang non-muslim. Boleh di situ. Kalau negara kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika, berarti kan yang di luar bangsa kita harus pajak. Itu mesti pasukan tinggi loh. Seperti di Malaysia. Malaysia menerapkan itu. Bahwa yang tidak punya IC warna apa itu? Warna merah napa? IC-nya ada 2. IC yang asli sana baru tidak pajak. Seluruhnya yang lain adalah pajak. Kayak pajaknya gede-gede. Per bulan itu bisa sampai mencapai 800. Di Arab sekarang juga memperlakukan seluruh pekerja di luar KTP orang Arab, Saudi, semua pakai pajak per bulan 300 real, sekitar 1.200.000. Di sana sekarang sudah memperlakukan sistem itu, karena untuk pemasukan negara. Iki media cara digawe ngono ya sugih lah jane. Ya dongakno aku dadi presiden nggih. Gawe ngono kudu pajak kabeh orang-orang luar, nanti kemasukan Indonesia negara pasti akan tinggi. Di Arab sudah memperlakukan seperti itu. Di Malaysia juga memperlakukan seperti itu, kecuali yang setia. Di Malaysia kecuali yang punya IC warna apa itu? Itu memang sumpah setia ke negara Malaysia, mati hidup untuk Malaysia. Kalau terjadi peperangan maka membela Malaysia. Baru kuwi ora pajak. Jadi mati urip membela Malaysia itu baru enggak pajak. Lah dhewe kan enggak longgar. Enggak jelek pajak. Kira-kira awake dhewe penak lho urip niku. Penak bangsa kita menjadi makmur. Nyai nata ngono yo angel nggih. Angen-angen tok penak, teori penak, prakteke mbuh. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Semongso-mongso kaum-kaum iku mau padha balekne maring musyrik urkisu fiha. Mongko balekno sira ing dalam kemusyrikan. Kalau orang-orang itu kembali lagi fitnah, berarti dia tidak ada merusak perjanjian, maka urkisu fiha harus juga dibalas. Berarti berani, harus berani. Kalau dia berani, kita juga berani. Seperti itu. Itu hirohnya umat Islam dalam Al-Quran itu seperti itu, harus berani. Fa'ilam ya'tazilukum, mongko lamun ora gelem nyingkrih, ora gelem manut ya metuwa. Ora gelem nyingkrih wayulku ilaikumussalam. Iki maknane ora, jadi tetap atafin ngelam ya. Lan ora gelem menjalin perdamaian wayakufu aidiyahum atafin yang tetap lam walam yakufu. Lan ora gelem nyegah tangani, dia tetap gawe onar di daerah itu, maka fakhudhuhum, tawan dia, waktuluhum, bunuh dia dimanapun kau mendapatinya, haitsu sakiftumuhum. Jenengan lek mempelajari ayat seperti ini nggih, mendalami ngangen-ngangen. Berarti kan umat Islam harus berani nggih. Harus berani, harus tegar, harus apapun yang terjadi pasti Allah akan memberikan pertolongan. Nyatane nih, orang-orang yang di luar non-muslim, kok dia itu tidak mau nyingkrih, tapi dia juga tidak mau membayar pajak. Dia tidak mau menjalin perdamaian niku wayulku ilaikumussalam, berarti tidak mau membayar pajak. Wayakufu aidiyahum, bahkan dia itu membuat onar dengan tangan-tangannya. Maka tangkap, bunuh dia dimanapun kau mendapatinya. Kereng orang ini.
Kereng niki. Makanya Islam menjadi jaya, kuat, berwibawa dan disegani di mana-mana. Karena apa? Punya ketegasan dengan sikap yang mengacu kepada Al-Qur'an. Dulu enek mubalek sing kondang, Syukron Makmun. Kemutan jenengan. Syukron Makmun itu luar biasa loh, untuk menggerakkan orang-orang biar mahabbah kepada agama, terus bangkit hirohnya untuk memperjuangkan agama itu kuat loh. Di samping itu juga memperjuangkan bangsa kita. Itu Kiai Syukron Makmun. Pidato ini modelnya seperti ini. Mengacu kepada ayat-ayat Al-Quran yang isinya adalah perjuangan umat Islam untuk melawan orang munafik, orang non-muslim. Jenengan jak mikir ngene iki sangat rata teko. Wis pokoke budal kuliah subuh, ngaji. Wis pokoke teko lungguh ngaji. Ya enggak apa-apa, sing penting jenengan rungokne ya ora apa-apa. Jak mikirnya tekak teko, yang mikir seperti ini kan anak-anak muda yang masih punya power niku. Yang sepuh-sepuh jak mikir ngene, pun kula tak ndonga mawon. tak ndonga. Nggih, mugi-mugi pengawasan enjang punika nambah ilmu kemantepan. Anggen kita ngibadah teng ngarsanipun Allah. Nambah kesabaran, keikhlasan, keyakinan, keimanan ing akhiripun menawi kapundhut muga-muga kaparingan husnul khatimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bi ibaduka shalihun wa na'udzubika min syarri ma sa'adzaka minhu ibaduka shalihun. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhan inni kuntu minal zalimin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Nas'aluka ya Allah husnal khatimah wa na'udzubika ya Allah min su'il khatimah wa nas'aluka salamatan dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.